Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai pelajaran, jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya, dan diawali juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk kali ini kita di bab tekanan akan membahas tentang tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis. Nah, Ibu ada sebuah gambar. Jadi kalau ada jalanan yang keadaannya berlumpur seperti ini, bisa kalian bayangkan sepatu mana yang akan kalian pakai untuk berjalan di jalanan yang berlumpur seperti ini. Sepatu hak tinggi ataukah sepatu boot? Coba sekarang kalian tentukan jawaban kalian. Oke, sudah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah menggunakan sepatu boot. Kenapa menggunakan sepatu boot? Karena jika kita menggunakan sepatu boot, maka tekanan yang ada pada sepatu boots terhadap jalanan berlumpur itu sangat kecil, sehingga memungkinkan kita untuk bisa berjalan dengan lebih mudah di jalanan yang berlumpur. Nah, jadi di sini ada konsep tekanan yang kita gunakan ketika kita memilih menggunakan sepatu mana. Nah, tekanan itu sendiri bisa disingkat dengan huruf P, berasal dari kata pressure. Nah, tekanan ini besar kecilnya tergantung dari dua hal, yaitu ada F dan A. F itu untuk gaya, bisa gaya berat. Kemudian A itu adalah luas permukaan. Sehingga rumus dari tekanan itu sendiri adalah P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan dan dia memiliki satuan Pascal atau disingkat PA. Kemudian ada F, ada gaya, satuannya Newton. Dan A itu merupakan luas permukaan tekan atau luas bidang tekan, satuannya meter kuadrat. Nah, ingat seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi F atau gaya itu dapat berupa gaya berat atau W dengan satuan yang sama, yaitu Newton. Nah, W itu bisa diperoleh dari massa dikali percepatan gravitasi. Jadi W sama dengan M dikali G. Nah, jika ada dua paku, ada paku A dan paku B yang memiliki gaya yang sama, yaitu sebesar 1000 Newton, digunakan untuk memaku atau akan ditancapkan ke sebuah balok kayu yang sama, maka paku manakah yang lebih mudah untuk menancap pada balok kayu? Silahkan kalian amati dan kalian tentukan jawaban kalian. Oke, sudah dapat? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah paku B. Jadi paku B ini memiliki tekanan yang paling besar, sehingga kita untuk bisa menancapkan paku B itu lebih mudah dibandingkan dengan paku A. Kenapa demikian? Karena kalau kalian perhatikan di ujung dari paku itu, untuk paku A dia ujungnya tidak runcing, ya. Sedangkan paku B itu ujungnya runcing. Nah, ujung yang runcing itu menandakan bahwa dia memiliki luas permukaan tekan yang lebih kecil, sehingga akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, jika ada soal seperti ini, jadi terdapat 4 buah benda dengan bentuk yang berbeda diletakkan di atas lantai. Jadi ada benda 1, benda 2, benda 3, dan benda 4. Masing-masing memiliki massa yang sama, yaitu 100 kg.
maka tentukan tekanan yang paling besar yang dialami oleh lantai yang diakibatkan oleh benda yang mana, benda 1, benda 2, benda 3, ataukah benda 4. Silahkan tentukan jawaban kalian. Ini berhubungan dengan gaya berat. Jadi di sini gaya yang berperan adalah gaya berat atau W, dan ini berhubungan dengan massa. Dan juga jangan lupa kalian perhatikan masing-masing benda itu memiliki bentuk yang berbeda dan dia memiliki luasan yang berbeda yang menyentuh lantai. Oke, sudah dapat jawabannya? Nah, jika kalian perhatikan di antara keempat benda ini yang memiliki luas permukaan yang bersentuhan dengan lantai yang paling kecil atau yang paling sempit itu adalah benda bernomor 4. Nah, benda bernomor 4 ini memiliki luas permukaan yang paling kecil yang bersentuhan dengan lantai bila dibandingkan benda-benda yang lain, sehingga tekanan yang paling besar akan dialami oleh lantai akibat dari benda bernomor 4. Sedangkan tekanan yang paling kecil itu dialami oleh lantai dari benda yang bernomor 2. Kalian perhatikan di situ luas permukaannya paling besar. Nah, jika ada contoh soal seperti ini, Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm², maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar A. 3000 Nm², B. 6000 Nm², C. 8000 Nm², atau D. 10.000 Nm². Nah, dari soal tersebut dapat kita tulis diketahui F sama dengan 90 Newton. A, karena tangannya yang memegang gerobak ada 2, maka luas permukaannya A sama dengan 2 kali 150 cm², atau sama dengan 300 cm². Dijadikan ke meter kuadrat sama dengan 0,03 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah P. Jawab. Jadi kita menggunakan rumus dari tekanan yaitu P sama dengan F per A. Kita masukkan F 90 Newton per A-nya 0,03 meter kuadrat, sehingga dapat kita temukan nilai P yaitu 300 Pascal. Jadi jawabannya adalah yang A, 300 Newton per meter kuadrat. Jadi Pascal itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Jadi kalau kalian punya botol plastik atau gelas plastik, kemudian kalian lubangi mulai dari atas sampai bawah, dan botol tersebut kalian isi air, maka botol tersebut akan membentuk satu pancuran, dan dari masing-masing lubang itu akan menghasilkan pancaran dengan jauh yang berbeda-beda, mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau kalian amati di gambar, itu memiliki pancaran yang berbeda. Pancaran mana yang paling jauh dan pancaran mana yang paling dekat? Oke, jadi pancaran yang paling jauh itu ada di lubang yang paling bawah sendiri, sedangkan pancaran yang paling dekat itu ada di lubang yang paling atas. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan pancaran dari masing-masing lubang berbeda? Kalau kalian amati, masing-masing lubang
memiliki jarak yang berbeda dari permukaan air. Nah, hal itulah yang menyebabkan bedanya pancaran atau jauhnya pancaran dari air. Nah, ini menunjukkan bahwa air atau zat cair itu sebenarnya dia memiliki tekanan. Nah, tekanannya disebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis besarnya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ada massa jenis atau rho, kemudian ada percepatan gravitasi, dan yang ketiga ada kedalaman. Nah, dalam hal ini tadi ada kedalaman yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dari masing-masing titik atau di lubang tadi. Jadi semakin dalam posisi dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Untuk contoh soalnya, misalkan ada gambar seperti ini, ada benda yang melayang di dalam air, kedalaman keseluruhan air 14 cm, dan benda ini melayang sejauh 4 cm dari dasar air. Jika rho atau massa jenis dari air sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami benda adalah, nah, dari soal ini kita bisa mengetahui ada nilai H atau kedalaman. Nah, karena kedalaman ini mengukurnya dari permukaan, bukan dari dasar, sehingga benda tersebut posisinya 14 cm dikurangi 4 cm sama dengan 10 cm, atau dijadikan meter sama dengan 0,1 meter. Dia memiliki kedalaman 0,1 meter. Kemudian ada nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis, yaitu P. Maka kita menggunakan persamaan P sama dengan rho dikali G dikali H. Kita masukkan angkanya, rho-nya 1000 kg per meter kubik, dikali G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan dikali H atau kedalaman 0,1 meter. Sehingga dapat kita temukan nilai tekanan hidrostatis atau P sama dengan 1000 Pascal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, tekanan hidrostatis ini dimanfaatkan dalam pembuatan atau pembangunan dari bendungan, misalkan bendungan di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau diperhatikan, mulai dari dinding yang atas sampai ke dinding yang bawah itu memiliki ketebalan yang berbeda. Jadi dinding yang atas memiliki ketebalan yang lebih sedikit, ya, jadi lebih tipis daripada dinding yang bagian bawah. Kenapa dibangun sedemikian rupa untuk struktur bendungan? Nah, ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Tadi semakin dalam satu zat cair, maka dia memiliki tekanan hidrostatisnya semakin besar, sehingga untuk mengatasi, ya, tekanan yang semakin besar ke arah bawah, maka bendungan ini dipasang atau dibangun lebih tebal di bagian bawah daripada di bagian atas. Nah, ini salah satu penerapan dari tekanan hidrostatis. Nah, dari pembelajaran kita kali ini kita dapat menyimpulkan, yang pertama kita tadi udah belajar tentang tekanan. Jadi tekanan itu merupakan penyebaran gaya pada luas bidang tekannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dimiliki oleh zat cair karena dia memiliki